Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhana min afdali syuhur wa yuqabiluhu ibadallahil muslihina bikullil farahi was-surur wa aujaballahu fihi as-sawm wa huwa min ahadi arkanil islamil ma'mur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa al-qudwatu fi kullil umur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang senantiasa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala tiada hentinya. Rasa syukurlah salah satu wujud dari ketaatan kita kepada Allah. Salawat serta salam senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita insyaallah hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memelihara, menjaga keutuhan serta kesempurnaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menunaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa-apa yang dilarangnya. Takwa adalah merupakan salah satu derajat pada diri manusia yang ditempatkan oleh Allah pada derajat yang tertinggi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, masih dalam suasana bulan suci Ramadan, khatib juga ingin menyampaikan sedikit terkait dengan fadilah Ramadan. Maka tema yang kami angkat pada kesempatan ini adalah Ramadan, anugerah terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 bulan minimal sebelum Ramadan tiba, bahkan sepanjang tahun, selalu beliau berharap agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan beliau kembali dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'bana wa ballighni Ramadan. Inilah doa beliau. Dan kita pun insyaallah selalu mengikuti ini, berharap sepanjang tahun, dan lebih intensnya adalah 2 bulan sebelum Ramadan kita selalu mendoakan, berdoa, berharap agar Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, inilah rasa syukur kita. Pada hari ini kita sedang berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan karena ijabah Allah dari doa kita. Kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kenapa kami katakan anugerah terbaik? Kita sudah mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 183.
insya Allah semuanya sudah hafal dan harus wajib hafal, karena adalah inti dari perintah menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, dicatatkan, diwajibkan kepadamu untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Ini adalah jalan agar kalian bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, keistimewaan keunggulan dan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini sangat banyak sekali. Kita bisa melihat bagaimana mulianya bulan suci Ramadan ini. Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ahmad yang artinya kira-kira seperti ini: telah diwajibkan dan telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Di dalamnya diwajibkan menunaikan ibadah puasa. Dan juga di bulan suci Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Sebaliknya pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Syaitan, iblis dan kawan-kawannya dibelenggu dengan ketat agar tidak bisa leluasa menggoda umat muslim atau umat mukmin yang sedang menunaikan ibadah puasa. Di dalamnya ada satu malam yang lebih besar pahala dan mulianya dari 1000 bulan. Ini adalah beberapa keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Kemudian juga di bulan suci Ramadan inilah diturunkan Al-Quran, kitab suci umat Islam, pedoman hidup kita. Betapa istimewanya bulan suci Ramadan. Dengan melihat kemuliaan-kemuliaan ini, muncul pertanyaan mungkin pada diri kita, ataupun pertanyaan dari orang lain dan dari khatib sendiri. Apakah jamaah Jum'ah masih menempatkan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan biasa? Apakah bulan suci Ramadan ini bagi kita adalah bulan yang memang setiap tahun datang seperti biasa, rutinitas, tidak perlu ada kelainan dalam menghadapinya, tidak perlu ada kelebihan dan keistimewaan dalam menyambutnya? Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Rasulullah SAW di hadis yang lain juga menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa siapa yang menunaikan ibadah puasa. Padahal ibadah puasa itu memang sudah kewajiban kita, rukun Islam. Kalau kita tidak dilaksanakan, berarti rukun Islam kurang, maka kita bukan seorang muslim yang sejati. Tapi diberikan keutamaan. Di samping menunaikan ibadah puasa, Rasulullah juga mengingatkan kita bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, ampunan, kemuliaan, yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di riwayat yang lain Rasulullah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya. Menghidupkan di sini artinya apa? Selain menunaikan ibadah puasa, maka kita harus menghidupkan, meramaikan bulan suci Ramadan dengan pekerjaan, perbuatan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah pahalanya berlipat ganda. Inilah apa yang sudah diingatkan oleh Rasulullah kepada kita. Maka sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, menerima anugerah terbaik dari Allah, apa yang harus kita lakukan?
kita persembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Tidur pun ibadah, apalagi yang lainnya. Mari kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Turunkan kualitas ataupun kuantitas, turunkan kuantitas keduniaan. Turunkan porsi urusan dunia, kurangi di bulan suci Ramadan ini. Porsi urusan akhiratlah yang harus kita tambah. Baca Al-Quran dimanapun kita berada dan kesempatan. Fahami terjemahan dan artinya, resapi maknanya. Kemudian kita harus merenungkan apa-apa yang sudah diperintahkan Allah di dalam ayat-ayat yang kita baca. Dan terakhir, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersedekah dengan sedekah yang sebaik-baiknya, bukan hanya berupa materi. Rasulullah paling senang bersedekah di bulan suci Ramadan karena pahalanya, ganjarannya sangat banyak sekali, dan itu adalah sedekah yang terbaik. Perbuatan-perbuatan yang lain, menahan diri dari urusan dunia, menahan diri dari kemarahan, emosi, meningkatkan kesabaran kita dalam segala hal, berbuat baik kepada orang lain, husnuzon terus kepada orang lain. Ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti insyaallah di akhir bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita menjadi umat-umatnya yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk dalam apa yang sudah diingatkan oleh Rasulullah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan hanya dua, lapar dan dahaga. Selain itu tidak ada. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa memberikan yang terbaik ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai persembahan rasa syukur karena Allah sudah menganugerahkan bulan suci Ramadan pada tahun ini dipertemukan kembali kita dengannya. Tidak ada yang menjamin tahun yang akan datang apakah kita bertemukan atau tidak. Tidak ada yang menjamin. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita senantiasa menjaga semua diri kita. Kita senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik, yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan waktu kita di bulan suci Ramadan ini menjadi waktu yang terbaik bagi kita untuk menempa diri menjadi umat, menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi di bulan-bulan dan masa-masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di khutbah yang kedua ini
Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing kita, melindungi kita, merangkul kita, senantiasa dekat pada kita, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita di muka bumi ini semasa yang diberikan oleh Allah waktu hidup kepada kita dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tasdiqana wa tammim takthirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.